Nuni dari jam berapa ke sini? Dari tadi Setengah 7. Lupa ada PR enggak? ada, soalnya kemarin kan libur. Oh iya, lupa ya. Kemarin teh hari Minggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ini sedikitan? Lu pada kesini? Ada yang telat, Bu. Oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM-nya boleh pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita absen dulu ya. Nuni, Dit, Ike, Rustandi, oh belum kesini? Cep Irfan, alhamdulillah. Untuk menambah semangat pada pagi hari ini, jika ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 semangat pagi, oke? Baik, Bu. Ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, izin masuk, Ibu. Standi dari mana aja? Ketiduran, Ibu. Astagfirullahaladzim. Sok, masuk.
Jaketnya buka. Siap, Bu. Rapihin dulu bajunya. Sini, geser. Baik, untuk hari ini kita lanjutin ke bab 5 ya. Setelah kemarin tentang birrul walidain, sekarang tentang semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Nah, ada yang tahu apa itu ilmu? Saya, Bu. So, Ike, apa? Pengetahuan, Ibu. Pengetahuan, boleh. Sob Irfan, apa? Pemahaman. Iya, betul. Nah, iya ya, udah betul yang disebutin teman-teman itu. Secara bahasa, ilmu berasal dari bahasa Arab, yakni alima ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Nah, lalu bagaimana etika kita dalam menuntut ilmu? Sini ada beberapa poin. Yang pertama, hormat kepada guru. Kita harus menghormati guru-guru kita karena guru itu merupakan perantara ilmu. Contoh dari menghormati kepada guru seperti apa? Mendengarkan penjelasannya, Bu. Tuh, terus apa lagi? Tidak memotong pembicaraan. Ya. Ada lagi? Yang kedua yaitu sikap rendah hati. Nah, di sini setiap kita gitu ya, setiap peserta didik jangan merasa dirinya paling pintar, paling benar gitu ya. Karena ilmu itu setiap kita mempunyai ilmu atau mendapatkan ilmu, berarti kita juga banyak hal yang belum kita ketahui. Tuh. Terus yang ketiga, kesabaran. Nah, dalam menuntut ilmu juga, kita tuh harus kesabaran, baik dari kalian sebagai penuntut ilmu ataupun ibu yang menjadi sumber kalian dalam belajar gitu ya. Kita harus sama-sama sabar gitu ya. Harus terus konsisten, terus istiqomah dalam menuntut ilmu karena keutamaan dari ilmu itu sendiri sangatlah banyak ya, yang nanti akan kita bahas di sub selanjutnya. Nah, untuk yang keempat yaitu tawakal. Tawakal itu apa? Berserah diri, Bu. Berserah diri. Nah, kita siswa harus mengusahakan, memaksimalkan apa yang kita bisa gitu ya. Mau itu menghafal, mau itu memahami gitu ya, harus memaksimalkan hal tersebut. Nah, untuk paham dan tidak pahamnya itu mah kita serahkan kepada Allah ya. Terus yang kelima, sopan dalam berbicara. Maksudnya seperti apa gitu? Di sini Ibu memberikan hak kepada kalian semua untuk bertanya, untuk berdiskusi. Nah, itu sampaikanlah dengan sopan gitu ya, kepada guru, baik kepada teman-teman. Nah, yang keenam ada menjaga amanah ilmu. Di sini maksudnya menjaga amanah ilmu yaitu kita tuh harus bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari gitu ya. Jangan menyalahgunakan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Nah, seperti itu. Dan yang ketujuh, yang terakhir yaitu kesederhanaan. Setelah kita mendapatkan ilmu gitu ya, kita tuh harus merasa cukup gitu, merasa terbuka, legowo gitu ya terhadap apapun yang terjadi di kehidupan kita gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, apa sih dasar Al-Quran tentang menuntut ilmu? Udah ada yang baca buku paket belum kemarin? Belum, Bu. Belum. Oke. Nah, di sini ada Allah mewajibkan setiap muslim untuk mencari ilmu sebagaimana tertuang dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11.
Siapa yang mau bacain? Ini Bu yang telat tadi Bu. Nah, iya betul. Sok sini, maju Rustandi. Kamu maju cepat. Siap Bu. Sok bacain. Itunya, Arabnya sama artinya. Sama artinya Bu? Iya. Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuz fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. ya. Udah Boleh Bu. duduk lagi. Ya. Nah, dari tadi surat Al-Mujadalah ayat 11, apa sih isi kandungannya? Nah, di sini bunyi ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Berapa kali lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Keterangan ini menjadi tanda bahwa ilmu yang membuat manusia lebih mulia tidak melalui harta atau nasabnya. Begitupun dalam sebuah hadis disebutkan juga keutamaan mempelajari ilmu pengetahuan. Boleh baca, Sep Irfan, ini hadisnya? Siap Bu, boleh. Qala Rasulullah SAW, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ya. Sama artinya Bu? Iya, artinya baca. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dari hadisnya juga sudah dijelaskan gitu ya, bahwa orang-orang yang mencari ilmu, itu menempuh ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju Surga. Nah, terus yang selanjutnya ada bagaimana keutamaan orang yang menuntut ilmu. Dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan hadis yang telah dipaparkan tadi, dapat diambil keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, di sini ada yang pertama, dimudahkan jalan menuju surga. Yang kedua, ditinggikan derajatnya. Yang ketiga, dicintai oleh Rasulullah. Yang keempat, dimintakan ampunan seisi langit dan bumi. Dan yang kelima, bahagia dunia dan akhirat. Oh. Nah, di sini Ibu punya satu kisah, satu video ya, tentang kisah tokoh Islam yang menuntut ilmunya tuh, beliau tuh sangat semangat sekali gitu ya. Nah, ini Ibu tayangin ya. Nanti tugasnya kalian dibagi dulu kelompok. Nah, terus analisis apa sih sikap semangat dalam menuntut ilmu pada tokoh ini gitu ya. Siap Bu. Siap. Nah, Siap. untuk kelompok yang pertama, Rustandi sama Ike. Terus Ya Bu. kelompok 2, Nuni sama Sep Irfan. Oke Bu. Sok, duduknya boleh berkelompok dulu. Nah, boleh diperhatikan ya. Iya Bu. Baik Bu. Hidup seorang anak yang sangat mencintai, namanya Muhammad
telah dikenal sebagai Imam Syafi'i. Sejak kecil, ia suka membaca dan menghafal Al-Quran. Ia bahkan hafal seluruh isi Al-Quran saat usianya masih sangat muda. Ibunya sangat mendukung. Ia selalu berkata, Imam Syafi'i belajar dari banyak guru. Setiap pagi, ia datang lebih awal ke masjid untuk mendengarkan ilmu. Dia tidak punya banyak uang, tapi semangatnya luar biasa. Ia menulis ilmu di tulang dan kulit karena tak punya kertas. Setiap hari, ia berjalan jauh ke tempat belajar. Panas dan lelah membuatnya berhenti. Ia terkenal karena kecerdasan. Para guru kagum karena ia bisa menghafal dengan sekali dengar. Imam Syafi'i pun mulai mengajar anak-anak lain walaupun usianya masih muda. Ibunya kemudian mengirimnya ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik, ulama besar waktu itu. Perjalanan panjang dimulai. Imam Syafi'i sabar meski harus menempuh perjalanan berminggu-minggu. Akhirnya Imam Syafi'i tiba di Madinah dan langsung menuju majelis ilmu Imam Malik. Imam Malik terkesan dengan kecerdasan dan adab Imam Syafi'i yang masih kecil. Imam Syafi'i belajar kitab Al-Muwatta langsung dari Imam Malik dan menghafalnya dengan cepat. Imam Syafi'i tak hanya belajar, tapi juga menulis dan berdiskusi dengan para murid lainnya. Imam Syafi'i terkenal dengan kemampuan menyatukan ilmu hadis dan fikih secara seimbang. Setelah beberapa tahun, Imam Syafi'i pamit kepada Imam Malik untuk kembali menyebarkan ilmu. Dalam perjalanan pulang, ia menyempatkan diri belajar dari ulama lain di berbagai kota. Imam Syafi'i banyak menulis dan mulai menyusun pendapat-pendapat hukum Islam. Ia menulis dengan gaya yang mudah dipahami karena ingin semua orang bisa belajar. Ilmu Imam Syafi'i menyebar ke banyak negeri. Banyak orang datang untuk belajar darinya. Ia terkenal sangat rendah hati. Jika berbeda pendapat, ia tetap menghormati orang lain. Imam Syafi'i berkata, pendapatku benar tapi bisa salah. Pendapat orang lain salah tapi bisa benar. Ia menjadi teladan banyak orang karena ilmunya yang dalam dan akhlaknya yang mulia. Meskipun masih muda, Imam Syafi'i telah menjadi pelita ilmu bagi umat Islam. Begitulah kisah Imam Syafi'i kecil. Semoga kita bisa meneladani semangat dan akhlaknya. Nah, dari video yang tadi, siapa tokohnya? Imam Syafi'i, Bu. Nah, tugas sekarang kalian tulisin apa saja sikap semangat dalam menuntut ilmu Imam Syafi'i. Boleh nanti ditulis di kertas dan dipresentasikan ya. Baik, Bu. Nanti selalu berusaha dan semangat. Sederhana. Sederhana. Terus beliau tuh di sejak kecilnya sudah Melengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Malik itu adalah gurunya yang mana sangat cerdas sekali, kemampuan tahfidz dan menghafal dengan cepat, sistematis, tidak lama. ini tadi teh Udah selesai? Udah Ibu. Sudah, Bu. Siapa yang siap maju duluan? Ibu kasih reward. Sep Irfan, Bu. Sok siapa? Sudah menerapkan Malu, Bu, malu. semangat menuntut ilmu. Jangan malu-malu, jangan takut. Ada atuh. Udah hadiahnya. Iya. Sok, siapa yang berani maju ke depan? Saya aja, Bu. Sok, maju. Iya, sama kelompoknya. Iya. Baik, kita presentasikan teman-teman. Jadi tadi yang ada di video itu adalah sosok ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, yang mana sosok itu adalah Imam Syafi'i Muhammad Idris. Beliau itu adalah seorang ulama yang dari kecilnya itu sudah mempunyai kemampuan yang istimewa, yang mana dari kecilnya itu sudah mampu memahami Al-Quran dan menghafal Al-Quran hingga berpuluh-puluh hadis, hingga jutaan hadis. Bahkan gurunya itu adalah Imam Maliki, yang mana Imam Maliki tersebut adalah seorang guru madhab juga, mempunyai murid Imam Syafi'i, yang mana gak kalah kecerdasannya atau dengan hikmahnya, dengan adab etikanya yang lebih baik kepada seorang gurunya Imam Maliki. Maka Imam Syafi'i itu menjadi sosok ulama yang bermadhab mutlak, yang harus diikuti salah satu dalam madhab Imam Syafi'i. Selanjutnya teman saya. Untuk contohnya sendiri, kata Nabi ada yaitu memiliki semangat dan ketekunan tinggi. Ya, betul. Sejak kecil sampai besar. Karena Imam Syafi'i dari umur 7 tahun sudah menghafal Al-Quran. Ya. Ya Allah. Terus untuk selanjutnya yaitu selalu haus akan ilmu dengan membaca, menulis dan berdiskusi. Baik.
Itu merupakan salah satu contoh dari semangat dalam menuntut ilmu. Boleh tepuk tangannya dulu. Ya. Boleh duduk. Nah, kelompok selanjutnya, boleh ke depan? Boleh, Bu. Baik, izin mungkin Ibu ya, izin kami dari kelompok 2 ya, untuk mempresentasikan yang barusan telah Ibu berikan tugas kepada kita ya, mengenai kisah Imam Syafi'i, yang mana beliau itu adalah seorang tokoh besar ya. Beliau adalah tokoh yang sangat-sangat bersemangat dalam mencari ilmu. Nah, beliau itu tadi dikatakan oleh kelompok 1 bahwasannya Imam Syafi'i itu adalah orang yang sangat bersemangat dalam mencari ilmu. Bahkan beliau itu sejak dari kecil, dari umur 7 tahun beliau itu udah menghafal Al-Quran. Nah, bahkan beliau juga mencari ilmu sampai keluar negeri, yaitu tepatnya di Irak kalau nggak salah. Nah, mungkin bakal ditambahkan oleh Teh Ike. Terus tadi kan ada contoh yang bisa membangun semangat kita ya. Yang pertama itu di dalam video itu ada bahwa dijelaskan Imam Syafi'i itu zaman dulu itu menulisnya melewati dari tulang gitu ya. Jadi tulisnya itu di tulang dan kulit kertas. Terus ia juga selalu berjalan jauh ke tempat belajar meskipun panas dan lelah, tapi tidak membuatnya berhenti untuk selalu terus belajar. Iya. Itu Ibu yang kami tangkap dari video tersebut. Ya, bagus. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan dulu tuh. Nah, itu merupakan contoh-contoh yang konkret ya, yang bisa kita lihat dari tokoh-tokoh Islam. Bagus ya presentasi kalian. Nah, ini Ibu punya sesuatu buat kalian. Ibu, Nih, makasih Ibu. sangat Ya, baik Ibu. sama-sama. Makasih Ibu. Ya. Makasih Ibu. Ya. Itu kesimpulannya, yaitu menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap umat manusia gitu ya. Yang telah kita ketahui bahwasanya keutamaan dari menuntut ilmu itu sangatlah banyak gitu ya. Dan selain bermanfaat di dunia, ilmu juga sangat menuntun kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu. Nah, di sini Ibu akan kasih kalian tugas ya. Nanti kerjakan, buka itunya buku paketnya. Per kelompok lagi isinya ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Izin bertanya Bu, Ya. ini tuh gimana Bu? Tugasnya belum ngerti Bu. Belum ngerti. Nah, dijelasin ya. Ini tuh kan ada ayat yang tadi tentang Al-Mujadalah ayat 11 tentang menuntut ilmu. Nah, di sini ada potongan ayat, hukum bacaan sama cara membaca. Misalkan nih, Alladina. Nah, di situ potongan
ayatnya, terus hukum bacaannya apa? Mad tabi'i misalkan cara membacanya gimana? Panjang 2 harokat, nah seperti itu Oh iya Bu. per katanya ya. Iya Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Bu. Waktunya 5 menit lagi, itu PR-in aja lo ya. Ya Bu. Bareng-bareng harjainnya ya. Baik. Nah, jadi teman-teman, sebagaimana hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam. man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ada yang tahu artinya? Enggak Bu. Man arada dunia, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia maka wajib baginya mempunyai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat maka wajib baginya mempunyai ilmu, dan juga barang siapa yang ingin kebahagiaan di dunia dan di akhirat maka wajib baginya mempunyai ilmu. Nah, dari hadis tersebut ya bisa diambil gitu betapa pentingnya gitu ilmu untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga kita terus bersemangat dalam menuntut ilmu, terus istiqomah, terus dikasih jalan gitu kelancaran sama Allah, baik berupa kesehatan fisik gitu ya, material, immaterialnya gitu ya. Tetap semangat untuk menuntut ilmu, dan akhir kata kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan, Ibu. Ya, jangan lupa kerjain ya tugasnya. Iya Bu. Kan tos. 1, 2, 3 langsung ada acung. Thank you.